Sengketa lahan di Kampung Cipawenang, Karanghawu, Desa Cisolok, Kabupaten Sukabumi, terus berlanjut. Konflik antara juru kunci Keramat Gunung Winarum, Abah Abun, dengan pemerintah Desa Cisolok ini memasuki tahapan mediasi kedua di Pengadilan Negeri Cibadak. Namun, hasilnya menemui jalan buntu. Kuasa hukum Abah Abun, Nuryadin, menyatakan bahwa lahan yang dipermasalahkan adalah tanah pribadi yang dibeli dari Widodo pada tahun 2007. Ia mengklaim bahwa tanah tersebut memiliki bukti kepemilikan berupa surat pemberitahuan pajak terutang, atau SPPT yang terus dibayar hingga saat ini. Ketika tahun 2023 atau 2022, terjadilah balik nama SPPT. Nah, kemudian setelah itu baru naik ke AJB. Nah, ketika naik di AJB, mau menaikkan ke sertifikat hak milik, nah itu tidak bisa. Karena ada permohonan PTSL tadi di tahun 2021. Tetapi pihak kepala desa mengklaim bahwa pembelian itu tidak didasari legalitas. Baru tahun 2023. Nah, seharusnya kepala desa itu tahu yang namanya objek persil di SPPT itu ada letter C-nya, ada buku besarnya, nggak mungkin tidak ada. Makanya dari itu klien kami tadi menuntut kepada pemerintah desa, kepala desa ya. Jadi ingin menaikkan sertifikat, tuntutannya cabutlah itu PTSL. Tapi mereka tidak bisa. Nah, mereka mengatakan bahwa tanah ini adalah milik aset desa. Menurut Nuryadin, dasar dari pemerintah Desa Cisolok mengklaim tanah yang ditempati Abah Abun sebagai aset desa, merujuk pada peraturan daerah yang merubah alamat lahan tersebut setelah adanya pemekaran wilayah pada tahun 2012. Nah, tadi ada dari Biro Hukum Kantor Bupati mengatakan bahwa Blok Cigobag itu bukan kas atau aset desa. Ya. Bukan kas atau aset desa. Tadi ada pengakuan dari Biro Hukumnya di kantor Bupati. Nah, kemudian kenapa pemerintah desa mengklaim bahwa Blok Cigobag itu tidak ada di aset desa, adanya Blok Cipawenang. Nah, karena ada pemekaran di tahun 2012 ini ya, ada pemekaran dari tahun 2012, makanya berubah alamat, gitu loh. Di SPPT tahun 97 sampai sekarang Blok Cigobag, di Perda itu ada pergantian alamat. Pergantian alamat tanah adat itu. Jadi di Perda tahun 2012 itu mengatakan bahwa alamat itu menjadi Blok Cipawenang, bukan Blok Cigobag. Nah, jadi dasar mereka itu adalah dari Perda. Mediasi yang berlangsung pada Rabu, 19 Februari 2025, tidak menghasilkan kesepakatan, kedua belah pihak tetap bersikukuh dengan klaimnya masing-masing. Ditambah lagi, dengan ketidakhadiran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi, menghambat proses hukum sengketa lahan tersebut. Mediasi tadi adalah deadlock. Jadi pada kesimpulannya, pihak dari pemerintah desa, kepala desa dan BPD itu masih mempertahankan haknya. Kami pun sama, masih mempertahankan hak klien kami. Jadi tidak mungkin, tapi ada penolakan dari pihak BPN karena pihak kepala desa itu mengajukan PTSL. Itu yang menjadi dasar konflik antara klien kami dengan pihak kepala desa, sehingga kami mengajukan hak kepemilikan ke BPN, tetapi BPN menolak karena ada PTSL, pengajuan PTSL dari pemerintah desa. Dari pihak pemerintah desa, melalui kuasa hukumnya, Reno Suhenda, menegaskan bahwa kliennya harus mempertahankan aset desa, karena adanya kekhawatiran akan munculnya potensi masalah hukum dugaan tindak pidana korupsi jika dibiarkan. Itu artinya memang desa dalam ini mengamankan asetnya. Kalau tidak demikian, khawatirnya klien kami akan terkena tipikor tindak pidana korupsi nantinya kalau tidak diperjuangkan. Karena ini memang itu aset desa
yang ketentuan. Kenapa tipikor? Karena akan dianggap memperkaya orang lain, di situ salah satunya poinnya. Maka dari itu kita mempertahankan dan supaya kami dari pihak desa tetap mendapat hak-haknya itu untuk tetap utuh gitu. Tidak ada kompromi pada persoalan ruang-ruang yang memang merugikan hak-hak atau misalkan aset desa itu sendiri. Di samping itu, Reno Suhenda optimis bisa memenangkan kasus tersebut. Ia melihat adanya kelemahan hukum dalam gugatan yang dilayangkan pihak Abah Abun yang akan menguntungkan kliennya. Sepertinya antara objek yang menjadi sengketa dengan surat yang dimiliki oleh penggugat itu tidak linear, tidak sama. Itu akan menyebabkan yang namanya obscurable. Nah ini kan problem di dalam dunia hukum itu. Maka kalau ada obscure maka biasanya pengadilan akan membuat putusan yang memang merugikan penggugat, artinya memenangkan nanti di endingnya itu akan menguntungkan pihak penggugat itu. Karena memang antara objek dengan suratnya itu memang sangat berjauhan, bahkan melampaui bukit itu antara objek Pawenang dengan Cigobag itu sangat berjauhan. Nah, ini kan menjadi catatan penting. Bahkan nanti pada tahap PS pun itu nanti para pihak akan dihadirkan termasuk perangkat-perangkat yang ada di wilayah tersebut, berikut juga penegak hukum dalam hal magis kaitan dengan PS pasti akan menerangkan itu, akan melihat kondisi objek dengan surat apakah linear atau tidak. Kalau memang tidak itu saya yakin itu obskur. Terus kaitan penggugat dan sebagainya itu juga menurut saya juga overlap. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Rabu, 26 Februari 2025. Dengan agenda laporan hasil mediasi kepada majelis hakim, perkembangan kasus ini akan terus dipantau seiring dengan proses hukum yang berlangsung. Dari Kabupaten Sukabumi, Muri dan Fresly mengabarkan.